Serta harap bergabung 15 menit sebelum acara dimulai ya. Kita semua udah gabung kan. Terus seluruh peserta diharap untuk bersikap sopan selama acara berlangsung. Selain itu, peserta dimohon juga untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan hanya boleh dinyalakan ketika dipersilahkan oleh moderator. Dan moderatornya kali ini adalah saya. Saat memasuki sesi Q&A, silakan menulis pertanyaan Anda di kolom komentar Google Meet, dan moderator akan memilih siapa yang akan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pembicara kita. Peserta yang telah dipilih diharap untuk menyalakan mikrofon dan kameranya ya. Dilarang juga mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik pembahasan. Jangan lupa juga di akhir acara nanti panitia akan membagikan link G-Form untuk diisi feedback setelah acara selesai. Jadi kalian yang ikut hari ini, kalau misalnya nggak ngisi feedback, nggak bakalan dapat e-sertifikat. Selain itu, nanti di akhir acara, silakan mengupload Instastory berupa kesimpulan atau catatan-catatan dari webinar kali ini untuk mendapatkan penghargaan sebagai Best Audience. Jadi nanti kita akan pilih satu orang Best Audience. Oke, mungkin kita langsung aja ya, karena sepertinya narasumber kita juga udah bergabung dengan kita. Halo Kak Angela. Halo, kedengeran tah? Kedengeran kok Kak? Oke. Hai semuanya. Tuh guys, disapa. Boleh kok kalau misalnya pembicara kita tanya atau gimana, kalian boleh kok nyalain mic-nya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, aku bakal kenalin dulu siapa sih pembicara kita kali ini, karena kan ada pepatah ya yang bilang tak kenal maka tak sayang. Bener gak Kak? Betul. Ini aku Oke, jadi Kak Angela ini. Apa Kak? Oh, dikenalin. Oh iya. Atau Kakak mau kenalin diri sendiri juga nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Oke, aku kenalin ya Kak. Oke, jadi Kak Angela ini adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Pertanian. Jadi Kak Angela ini sekarang lagi di semester 3 ya Kak? Iya, betul. Dan Kak Angela ini kuliah di Universitas Gadjah Mada loh. Kita juga tahun kemarin barusan aja kunjungan ke Universitas Gadjah Mada Kak. Alhamdulillah diberi kesempatan. Iya. Kayak study gitu. Terus selain itu Kak Angela ini juga merupakan Duta Wisata Malang 2018 loh teman-teman. Wah, keren banget ya. Selain cantik, pinter, idaman banget nih pokoknya buat cowok-cowok. Udah bisa aja ya. Oke, mungkin karena tema webinar kita kali ini strategi memasuki dunia perkuliahan, mungkin kita langsung masuk ke materi ya, Kak? Boleh. Kita langsung masuk. Oke. Mungkin Kak Angela bisa ceritain dulu nih, Kak, awal-awal perjalanan Kakak bisa masuk ke UGM, terus kenapa sih Kak pilih UGM? Sebelumnya aku mau nyapa dulu ya. Halo teman-teman semuanya dari SMA 1 Surabaya ya. Halo Mbak. Iya. Halo Mbak. Halo Kak. Iya ampun, baik banget. Halo. Ini kelas 12 apa nih? 12 IPA. IPA 4. Iya, IPA Kak. berapa ya? Jadi apa ya yang mau diceritain dari awal mungkin ya? Jadi aku tuh ini relax aja teman-teman ya, santai aja. Kalau kalian mau tanya ya kayak ke teman sendiri aja nggak apa-apa, kan aku kan cuman terpaut 2 tahun dari kalian. Jadi aku Angela dari Universitas Gadjah Mada. Dulu aku SMA di SMA 1 Kepanjen Malang. Nah itu kayak SMA di kabupaten gitu sih, nggak terlalu terkenal. Tapi
alumni-alumninya tuh lumayan banyak yang ke PTN gitu loh. Nah, kalau kalian tahu, alumni sama universitas tuh kan sangat berhubungan erat. Kalian udah tahu apa belum? Iya Kak, benar banget. Jadi, kalau misal nih, ini yang utama banget yang harus kalian tahu ya, kalau misal kalian mau ke universitas, itu kalian bisa lihat alumninya kalian ada apa nggak di situ. Karena kalau misal kalian punya alumni di situ, itu kayak bakal ngasih, lebih mudah gitu loh. Karena, sebelumnya udah ada murid atau mahasiswa dari sekolah yang sama. Jadi, ntar juga bisa dilihat, tentang nilai-nilainya atau jejak si mahasiswa tersebut tuh bagus apa enggak. Karena ada dua pilihan gitu ya. Jadi yang pertama itu kayak kalau misal mahasiswanya bagus, itu nanti ke bawah-bawahnya, ke adik tingkatnya tuh bakal lebih mudah masuk. Tapi kalau misal ada salah satu kakak kelas kalian yang misal itu dia ternyata nggak nerima atau pas udah keterima itu dia malah pindah ke univ lain tuh nanti bisa namanya tuh kayak di blacklist gitu. Nah, jadi itu juga salah satu faktor yang bakal mempermudah kalian buat masuk ke universitas, teman-teman. Terus, kayak aku dulu tuh awalnya juga lihat kan, di Universitas Gadjah Mada tuh cuma dikit yang kakak kelasku di sana. Terus kayak, ya udah pesimis sih awalnya, karena peluangnya tuh kecil banget kan, apalagi aku dari SMA yang udah kakak kelasnya tuh dikit, terus kayak bukan di kota gitu kan. Tapi akhirnya aku kayak mencoba, ya udah nekat aja gitu coba SNMPTN di Universitas Gadjah Mada. Tapi ternyata belum beruntung buat di SNMPTN itu. Jadi akhirnya aku mutusin buat lebih belajar. Pokoknya itu gila-gilaan sih belajarnya, kayak kalian tahu nggak sih UTBK itu semua itu kayak nunggu-nunggu. Wah, itu apalagi kalau kalian udah kelas 12 ya, itu bakal atmosfernya tuh bakal, ya ampun, teman-temanku tuh pada ambis semua, mas aku enggak. Pokoknya itu bakal segitunya gitu loh. Karena kita saling berebut buat dapet PTN. Apalagi kalau PTN-PTN gede atau yang tadinya nggak ambis bisa tiba-tiba jadi ambis ya Kak? Iya, betul banget. Sumpah itu gila sih, atmosfernya tuh ntar bakal lebih kerasa untuk kelas 12. Jadi kalau kelas 11 sekarang kan rasanya tuh masih kayak santai-santai atau masih belum kerasa gitu kan. Tapi ntar kalau misal kalian udah kayak memasuki masa SNMPTN, masa-masa ujian sekolah kayak gitu tuh, itu jadi awal buat kalian tuh kayak, sumpah kayak gini rasanya rebutan masuk universitas gitu loh pokoknya. Terus ya wes, akhirnya aku nyoba SBM. Aku SBM milihnya di UB. Aku milih apa ya waktu itu ya? Ilmu kelautan. Jadi sebenarnya tuh ini tuh masuk universitas itu ada tips and triknya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa langsung kayak milih universitas yang bagus, terus kalian milih prodinya yang bagus, atau tanpa rancangan atau tanpa planning sebelumnya tuh nggak bisa. Jadi kalian tuh harus kayak mikirin mulai dari passing grade-nya prodi yang mau kalian pilih, terus universitas yang kalian pilih, terus kayak alumninya tuh ada apa enggak, terus apalagi ya, pokok banyak hal gitu loh. Jadi nggak bisa kalau kalian tuh langsung, aku pengen prodi ini di universitas ini, terus ya udah aku tinggal belajar. Itu nggak bisa, karena pun kalian udah belajar gila-gilaan sampai stres tuh, kalau kalian nggak bisa planningnya nggak bisa mateng tuh, ntar bisa jadi kemungkinan besar itu kurang bisa, peluang masuknya tuh masih kecil gitu loh teman-teman. Terus kan jalur masuk kuliah itu kan macam-macam banget kan. Nah, kalian bisa coba satu-satu. Jadi dari Japres, dari SBM, dari SNM, terus ada Mandiri, itu pokoknya kalian coba semuanya. Itu sih, apa lagi ya? Mungkin bisa diceritain Kak jalur-jalurnya? Kalau jalurnya apa ya? Soalnya tiap univ tuh beda. Jadi kalau misal UB, kan aku ini kan di Malang kan ya aku. Jadi kalau di UB itu dia ada Japresnya vokasi sama Japresnya S1. Terus dia ada SBM, SNM juga ada, sama Mandiri. Tapi kalau UB tuh, kalian udah tahu belum sih kalau Mandiri itu kan kebanyakan kan pakai uang pangkal ya. Nah, jadi kalau di beberapa univ itu ada uang pangkalnya tuh tinggi banget. Jadi
Itu sih kekurangannya kalau mandiri. Cuman kalau di UGM itu nggak ada uang pangkal. Jadi, oh iya FYI aja, aku keterima UGM tuh jalur utul, jalur mandiri UGM, tapi nggak dipungut uang pangkal sama sekali. Jadi UKT juga sama kayak teman-teman yang lain. Jadi sama aja, nggak ada perbedaan antara SNM, SBM atau mandiri di UGM. Cuma jalur masuknya aja mungkin kali ya Kak Iya, yang beda. betul. Iya, betul Oke banget. Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya, mungkin Kakak bisa kasih nih Kak tips ke kita supaya gimana sih caranya biar lebih yakin lagi atau lebih gimana ya Kak, nggak salah untuk milih jurusan, atau mungkin kan banyak nih Kak dari teman-teman yang udah milih jurusan tapi kayak tiba-tiba di tengah-tengah jalan berubah atau mungkin dilema di tengah-tengah jalan. Gimana sih Kak tipsnya biar kita itu tidak sampai salah untuk milih jurusan? Betul banget, itu sumpah apa ya, kalau masalah prodi itu krusial banget sih, karena jujur ya sekarang aku tuh punya banyak banget temen yang SBM lagi, karena mereka alasan utamanya mereka nggak cocok prodinya. Karena apa? Karena mereka mentingin univ. Jadi karena mereka mentingin, oh aku pengennya masuk UGM aja, aku pengennya masuk UB aja, aku pengennya masuk ITS aja. Entah semua prodinya terserah deh, yang penting aku masuk universitas itu. Nah itu tuh sumpah itu salah banget teman-teman. Jadi kalau bisa kalian nggak usah mentingin entah itu PTN atau PTS, kalian harus yakin ikutin passion kalian. Terus kalian tuh pengennya apa, minatnya di apa. Misal kalian minat di bidang wirausaha, kalian pilih ekonomi. Terus kayak misal kalian itu suka tentang apa ya, tentang berhubungan sama matematika dan teman-teman tuh kalian bisa pilih apa sih namanya tuh, aktuaria, itu yang lagi hits itu sekarang. Ya, bagus banget itu soalnya. Pokoknya kalian harus ikutin passion sama cari tahu tentang prodi kalian tuh sebanyak-banyaknya. Itu kuncinya. Jadi jangan mentingin univ deh. Oh iya banyak, karena masih banyak banget ya Kak yang kadang itu masih kayak gengsi gitu, nggak mau pilih univ yang jelek atau gimana karena ya takut dipandangnya gimana gitu. Tapi itu salah banget ya Kak sebenarnya. Iya salah banget, karena ujung-ujungnya nanti juga bakal nggak betah dan bakal pindah kayak apa ya, kayak aku sekarang ngalamin lihat kayak teman-temanku tuh sekarang banyak banget yang mau keluar, terus entah mereka apa ya, karena kalau kalian salah prodi itu kalian bakal ujung-ujungnya tuh bakal sampai ke stres gitu loh, tau gak sih? Karena kalian ngelakuin apa yang nggak kalian suka, terus tugasnya banyak, terus kalian males ngerjain tugasnya kan, karena kalau nggak sesuai sama passion kita kan kita bakal males sih, apa ya, nggak ada usaha, kayak males banget sih, aduh apa sih ini, misal aku nggak suka matematika tapi aku masuk prodi matematika, aduh itu pusing banget kan. Iya, iya. Oke, mungkin karena Kak Angela waktu itu juga ikut UTBK, mungkin Kakak juga bisa nih Kak kasih kita tips gimana sih caranya supaya kita ini yang udah kelas 12 bisa belajarnya lebih efektif dan efisien gitu Kak untuk nyiapin UTBK nanti. Soalnya banyak banget nih Kak teman-teman kita yang masih nganggep UTBK tuh kayak aduh UTBK kayak momok yang menakutkan. Cuma emang gimana ya, nggak bisa dipungkirin sih kalau UTBK tuh emang segitu krusialnya, apa ya, keramat banget gitu lah. Karena waktu aku ngerasain juga waktu itu tuh bener-bener deg-degan, terus kayak aduh gimana kalau nggak keterima, kalau misal nggak dapet kuliah, pikirannya pasti kemana-mana gitu kan. Jadi bikin kita nggak fokus ke UTBK-nya kita. Tapi bisa kalian mantepin dari sekarang, kalian belajar entah itu online atau bimbel offline. Terus kayak kalian itu mantepin ke pelajaran yang kalian suka. Gimana ya? Karena ada beberapa univ, misal kalian di ITS. Di ITS itu temen aku, dia masuk ke statistika, padahal nilai UTBK-nya dia tuh nggak terlalu tinggi. Cuman dia yang bagian matematika, dia dapat di poin 900. Itu gila banget gak sih? Padahal yang kayak kimia, fisika itu mereka dia biasa aja gitu loh. Kayak cuman 400 atau 500 gitu kan. Tapi yang matematikanya dia bisa dapat 900. Itu gila sih. Wah,
keren banget ya Kak temennya Kakak. Iya. Oke, mungkin karena kan kita nih dari kelas 12 ya Kak. Banyak banget juga teman-teman yang kayak tanya, bener gak sih kalau kuliah itu rumit, terus kuliah itu kayak gimana ya, rumit lah, serumit yang dibilang teman-teman. Kalau misalnya kita tuh nanti itu kalau kuliah udah nggak ada lagi tuh yang namanya kayak guru atau dosen yang nyariin kita buat ngejar-ngejar, ayo kamu belum ngumpulin nilai atau gimana. Tapi kalau kuliah kan ya udah, kamu nggak ngumpulin nilai ya udah. Bener nggak? Apa aja sih Kak selain itu perbedaannya kuliah sama di bangku sekolah? Kalau itu benar sih, itu nggak apa ya, itu pokoknya itu benar banget. Jadi aku ambil contoh kayak teman-temanku cowok yang dulu sekolahnya tuh mas-masan gitu ya. Sekarang mereka tuh di kuliah mau nggak mau tuh harus belajar. Karena pertama, kalau ujian tuh nggak bisa nyontek. At least waktu kita SMA kan kita bisa entah itu tanya ke teman atau kita bawa contekan atau apa. Tapi kalau kuliah tuh benar-benar nggak bisa kan. Terus kayak benar kalau kita tuh emang yang harus ngejar dosen tuh kita. Karena kalau misal kita nggak masuk ke kelas, terus ya udah kita nanti bakal dapet jelek, ya udah kayak nggak ada yang peduli gitu loh. Kalau kita dulu kan waktu SMA itu gurunya masih ayo ngumpulin tugasnya, ayo masuk ke kelas. Tapi kalau udah kuliah tuh kayak ya udah dosennya tuh masa bodoh aja. Yang penting siapa yang masuk nanti aku nilai bagus. Kalau yang enggak ya udah nggak ngurus gitu loh. Ada lagi Kak mungkin perbedaan-perbedaannya di bangku kuliah sama sekolah? Yang paling mungkin cara penilaian Kak? Cara penilaian kalau itu kurang tahu ya. Kalau itu kan masalah yang bikin kan dosen ya. Jadi kita nggak bisa lihat banget gitu. Cuman kalau kalian masuk, kalau di UGM ya, kalau kalian masuk terus kalian dengerin, terus UTS kalian bisa ngerjain, entah itu kalian masuk di otak atau enggak, yang penting kalian bisa ngikutin prosedurnya gitu, bisa kok dapet nilai yang bagus gitu. Jadi nggak susah banget gitu. Itu ya Kak, berarti absensi itu penting banget ya di kuliah. Iya, kalau di kuliah tuh yang paling penting tuh adalah datang ke kelas cuman buat absen aja. Makanya kan banyak banget kan orang-orang kayak titip, aku TA dong, kayak titip absen gitu. Itu ya Kak, berarti beda banget ya Kak, berarti di bangku kuliah sama sekolah. Jadi kita mungkin mulai dari sekarang harus belajar nih guys. Kalau misalnya guru nggak ngingetin kita tentang deadline tugas, kita juga harus punya tanggung jawab sendiri mungkin ya Kak, buat ngumpulin tugas. Bener. Oke, mungkin Kak sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, ini dari aku. Selanjutnya kita bakalan masuk ke sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya, silakan bisa komen di Google Meet, di kolom komentar Google Meet, di chat ini. Nanti saya sebagai moderator akan milih mungkin beberapa orang ya Kak, untuk langsung bertanya kepada Angela. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Kak, gimana sih Kak caranya supaya kita itu tetap semangat kalau misalnya mungkin ya barangkali nanti ada yang di SNM nggak lolos atau di SBM-nya nanti nggak lolos, gimana sih Kak kita itu ngehadapin kegagalan itu? Karena mungkin kan banyak nih yang kadang itu teman-teman setelah SBM-nya nggak lolos terus langsung jadi kayak mental breakdown gitu Kak. Gimana sih Kak biar nggak putus asa, tetap berusaha, tetap belajar terus, gimana sih Kak? Kalau aku pasti aku dulu juga kayak kalian kok, aku ikut kayak seminar gini, terus aku kayak ikut acara-acara gini tuh biar dapet quotes dari orang-orangnya kan. Cuman tuh kadang kayak kurang masuk gitu kan ke diri kita gitu kan, kayak kurang relate sama kehidupan kita soalnya si quotes-nya itu. Jadi aku mau ngasih kalian contoh aja. Dulu ada satu kakak kelasku itu namanya Mbak A gitu ya. Dia nggak keterima SNM, dia nggak keterima SBM, dia nggak keterima mandiri, nggak keterima apa-apa, tapi dia keterima STAN dong. Dan itu keren banget nggak sih? Wow. Kalau nggak dibayar, terus
maksudnya sekolah itu nggak bayar, terus ntar dia bisa lulus langsung kerja. Jadi itu yang bikin aku motivasi itu sih, kayak orang lain itu loh bisa satu kali gagal tuh bukan akhir dari perjalanan kita. Jadi itu pokoknya kita nyobain semua aja. Entah itu Japres, entah itu SNM, SBM, ujian-ujian mandiri di mana-mana gitu. Nggak apa-apa, kalian coba aja. Nanti entah di mana rezekinya, kan Tuhan yang tahu kita tuh cocoknya di mana, kita tuh baiknya di mana kayak gitu. Iya Kak, berarti jadi intinya kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kalau misalnya gagal ya harus coba lagi. Bener Iya, gak Kak? karena jalannya banyak banget, nggak cuma satu. Siapa tahu kita pinginnya di A tapi ternyata Tuhan kasihnya di B, kan kita nggak ada yang tahu ya Kak. Ya benar. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke, ada nih Kak dari Haikal. Halo Oke, Haikal. Haikal, silakan nyalain mikrofon sama mic-nya. Ya, Mbak. Apa tadi katanya kan lain kenapa? Boleh nyalain kamera sama mikrofonnya. Oke, silakan Haikal. Ya, jadi Mbak kan tadi katanya selain siapan SBMPTN kan juga ada planning lain kan Mbak. Planningnya itu caranya gimana Mbak? Secara garis besar itu Mbak. Kalau aku jawab ya. Nah, ini sepengetahuan aku sama berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman aku. Jadi kalau planningnya itu, kan pertama kita nyoba SNM dulu kan. Kalau SNM itu keterima alhamdulillah, kalau misal enggak, yaudah kita buat kayak reng-rengan gitu. Kita misal kita SBM, pilihan pertama itu apa, pilihan kedua itu apa, kita lihat passing grade-nya. Terus misal kalau kalian milih milih pertama tentang pertanian, kedua kedokteran, itu kan nggak mungkin kan, harus biasanya kedokteran ditaruh di atas. Itu terus kayak planningnya tentang passing grade itu ya yang pertama. Terus yang kedua itu tentang nyoba jalur-jalur. Jadi kita buka satu persatu universitas gitu, mereka buka apa aja, karena kayak UI dia itu ada Japres tentang olahraga atau apa gitu, UGM juga ada, terus UB juga ada, Japres gitu itu yang nggak banyak orang ketahui, jadi yang ikut tuh pasti bakal dikit. Nah, karena ikut dikit itu jadi peluang kalian kan semakin besar kan, karena teman aku dulu juga nyoba PBU, itu jalur prestasinya UGM, dan dia masuk karena yang minat itu dikit, dan dia keterima di teknik geologi UGM, itu keren kan, jadi kalian nggak perlu SBM, nggak perlu ujian-ujian mandiri atau yang pusing-pusing lagi, cuman tinggal nyetorin berkas prestasi, atau kalian yang punya bakat di bidang fotografi atau olahraga yang kayak gitu-gitu tuh masukin aja, jadi nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah apa, udahlah buat nyoba-nyoba aja gitu sih planningnya. Terus dicoba ujian mandiri itu banyak banget kan di ITB, UI dan teman-teman gitu loh. Terus kayak aduh sorry ada adik aku. Iya Kak, nggak apa-apa. Terus kayak kalau aku ini yang aku ya SBM aku pilih ke universitas yang aku bisa, maksudnya kayak yang peluangnya gede. Kalau SBM di UGM itu kan mungkin agak sulit ya. Terus jadi aku milihnya aku di UB buat pegangan. Jadi aku bisa nanti aku udah dapet UB nih. Jadi ntar aku bisa ikut mandiri yang lainnya. Nah, teman-teman aku juga banyak yang nyobain kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya dengan trik itu kita bisa dapat universitas impian sama prodi impian. Meskipun nanti ada beberapa universitas yang dia uang pangkalnya ada yang tinggi, kayak temenku itu ada yang dia dapet di UB, cuman uang pangkalnya tinggi ya, tapi itu resiko sih, gitu. Oke, makasih. Kalau udah semua pertanyaannya. Ya. Oke, mungkin selanjutnya dari Adra, silakan Adra nyalain mikrofon sama kameranya. Waduh, jangan kamera, gak siap aku. Jadi Kak, aku punya 2 pertanyaan. Nah, yang pertama itu di UGM atau kayak di dunia perkuliahan itu ada dosen yang kurang asik nggak jelasinnya? Kayak misalnya di SMA itu kan nggak semua guru kan cara jelasinnya mudah dipahami terus dan asik cara ngajarinnya. Nah, ya itu dulu.
Oh itu yang Karena pertama ya. Oh, dua-duanya sekalian tah. Nah, yang iya, kedua, cara kakak belajar atau ngatasi mata kuliah yang kurang dijelaskan dengan baik itu gimana kan? Apa ada les seperti di SMA yang bisa ngajarin kita lagi atau harus belajar sendiri? Aku jawab ya. Iya kak, makasih. iya Kak, boleh silakan. Pertanyaan pertama itu pasti ada. Malah itu mayoritas dosen itu nggak enak jelasinnya. Nggak kayak SMA. Sumpah kalian tuh bersyukur banget ya SMA itu guru itu mau jelasin kayak gini loh. Anak-anak kayak gini. Malah kalau dosen tuh kayak biasanya kalau apalagi dosen yang udah sepuh gitu ya. Ini ya PPT-nya kalian pelajarin kayak gini, ntar presentasiin, terus kayak kalian bikin makalah atau gini. Jadi cuman tinggal beres aja. Kita sih yang kayak lebih harus punya effort belajar, harus kayak ribet gitu kita kalau di kuliah tuh kayak gitu. Dan aku tuh sama teman-teman aku awalnya dulu juga kaget gitu kan. Duh kok dosen kok jelasinnya kayak gini sih. Padahal kalau guru kan kayak enak gitu ya. Bu, ini tuh kayak gini tuh gimana sih Bu caranya? Kalau waktu SMA kayak gitu ya. Kalau sama dosen, ya kalian cari sendirilah di internet, di literatur, kalian baca-baca jurnal, bla 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 kayak gitu. Jadi itu sih perbedaannya karena kita mahasiswa gitu. Jadi kita udah satu tingkat di atasnya siswa gitu loh. Jadi gitu. Oke, udah terjawab ya Adra pertanyaannya? Iya, Atau makasih, masih Kak. kurang jelas? Ada Udah pertanyaan kok. kedua nih ya. Oh, yang kedua, oh ya. Nih. Jadi kalau yang kedua tuh kalau misal mengatasi mata kuliah ya, ini mayoritas mahasiswa bakal ngelakuin ini sih. Caranya tuh pertama bikin rangkuman. Kalau yang rajin ya. Kalau yang kedua itu mereka bakal tanya ke temen. Udah sih, caranya cuma 2 itu. Sama baca. 3 ding. Jadi temen yang paling banyak berkontribusi. Jadi kalian kalau kuliah harus kayak tanya ke temen. Ntar kalian sharing-sharing ini gimana sih tadi maksudnya kayak gini. Sama baca. Nah itu sih. Jadi kalau les itu kayaknya kan kalau kuliah tuh mendetil gitu loh. Jadi nggak sembarang les tuh bisa jelasin ke kita. Cuman kalau untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayak MKBU, mata kuliah wajib umum, itu bisa sih kalau kalian mau les. Tapi ya kayak waktu kalian kayaknya nggak ada deh nanti. Tapi nggak tahu ding, terserah kalian. Udah gitu aja. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rehan Arya. Rehan mungkin silakan mic-nya dinyalain. Atau mungkin kameranya juga bisa dinyalain sekalian. Nggak pakai kamera ya? Ya, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, nggak usah. Oke, jadi gini Mbak, kan apa namanya, beberapa mata kuliah itu kan memerlukan biaya yang tinggi ya, seperti kedokteran gitu kan. Nah misalnya fokus di situ kan biayanya kan juga besar. Nah itu apa harus lanjut apa enggak? Kalau melihat kondisi ekonomi yang menengah lah. Makasih. Oke. Kalau kayak gitu ya aku jawab ya. Kalau menurut aku kalau kayak gitu tuh tergantung pada pribadi kalian sih. Kayak sebenarnya ada pasti banyak beasiswa tuh ya. Jadi pertama kalian harus usaha cari beasiswa yang bisa bantuin kalian karena kalau kayak temanku kedokteran apalagi di UGM ya, itu dia lumayan habis banyak sih karena kayak pertama buat UKT-nya itu tinggi. Jadi UKT-nya tuh kalau kita tuh di bawah 5 juta mungkin ya. Kalau yang anak-anak kedokteran tuh biasanya belasan gitu karena mereka butuh prakteknya tuh mahal kan, kayak barang-barangnya tuh susah dicari, terus kayak nggak dipasarkan secara massal gitu loh. Jadi yang bikin mahal kan di situnya. Kalau menurut aku selagi kamu bisa berusaha, selagi kamu bisa dan mau berusaha cari beasiswa ya nggak apa-apa, pertahanin aja karena banyak kok yang nyediain beasiswa buat kedokteran kayak gitu. Cuman kalau misal kamu kurang yakin, mending nggak usah karena daripada kamu ntar stres diri kan. Karena ada temenku yang kedokteran di mana ya kemarin ya, di salah satu universitas tuh dia nggak kuat karena ternyata dia kurang cocok sama mata kuliahnya tuh. Gila banget kan emang kalau yang kedokteran kayak gitu. Jadi terserah kamu.
Jadi Oh ya, Kak. keputusan Makasih. ada di kamu lagi ya, Rehan. Pikirin Oke. dulu deh matang-matang. Siap, siap. Ayo semangat yang mau masuk kedokteran. Semangat-semangat, Rek. Makasih, Mbak. Oke, selanjutnya mungkin Fania bisa dinyalain mic-nya. Nggak usah pakai video ya. Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi Kak, aku mau tanya, pas dulu Kakak milih jurusan itu pernah nggak jurusannya itu terhalang di orang tua? Jadi kalau misalnya orang tua itu merasa jurusan kita itu jenjang karirnya itu nggak luas, jadi udah mendingan cari jurusan yang jenjang karirnya udah pasti gitu. Tapi kita tetap pengen ke jurusan yang kita pengen, itu gimana? Pernah sih, sumpah ini aku banget ya. Kayak, duh kok jadi cerita nggak apa-apa ya? Jadi Iya, nggak apa-apa dong, Kak. Siapa tahu bisa jadi pengalaman. motivasi gitu ya. Nah, Jadi ini juga banyak. Pokoknya kalau kalian mau ke kuliah tuh kayak banyak banget rintangan gitu loh. Jadi entah itu jalur masuknya, entah itu restu orang tua atau tentang prodinya gitu loh. Jadi itu hal yang wajar. Terus kayak aku dulu kan pengennya tuh ke soshum. Tapi emang aku dari IPA, jadi pengennya linjur. Pengen kayak ilmu komunikasi gitu kan. Cuman kayak katanya orang tua tuh kalau di ilmu komunikasi tuh ntar mau jadi apa, nanti prospek kerjanya tuh gini. Udahlah mending di IPA dulu aja. Terus ntar belajarnya ribet karena harus linjur gini gitulah pokoknya. Tapi karena waktu itu aku ya namanya doa restu orang tua ya gimana ya, kalau mau nggak diturutin takutnya ntar malah nggak berkah gitu kan. Jadi aku ngikutin orang tua dan ternyata pas aku ikutin orang tua, puji Tuhan aku keterima di UGM gitu loh. Jadi ya gitu. Kebanyakan teman aku juga banyak yang terhalangnya tuh di situ gitu loh. Kayak aduh aku pengen prodi ini tapi kok ternyata orang tua aku tuh kok nggak ada dukung-dukungnya gitu. Tapi kalau kalian bisa negosiasi ke orang tua ya nggak apa-apa sih. Kalian jelasin pelan-pelan. Ini loh kayak gini. Nanti kalau aku masuk prodi yang nggak aku minat, ntar kalau misal aku nggak cocok atau aku entah jadinya stres atau nanti malah aku nyoba lagi tahun depan kan jadi malah merugikan. Kalau misal kalian bisa jelasin dengan baik gitu ya nggak apa-apa. Oke Kak, makasih. Iya sama-sama. baik. Itu tadi pengalaman dari Kak Angela ya. Mungkin dari situ kita bisa belajar dari pengalamannya Kak Angela. Kalau misalnya kita emang pengen banget sama jurusan itu, ya mungkin dinegosiasi ya Kak sama orang tua. Jadi kalau misalnya, ya benar banget. Oke, selanjutnya mungkin dari Ovia. Silakan Ovia. Menyalakan mikrofonnya. Halo Kak, aku mau tanya, kalau untuk milih jurusan itu penting nggak sih kalau kita itu harus mikirin kayak kesempatan atau prodi kerjanya gitu? Aku bantu jawab ya. Ya. Iya Kak, silakan. Kalau dibilang penting, pasti penting dong, karena kita harus mikir prodi itu harus mikir ke depan gitu loh. Tapi kalau dilihat dari zaman sekarang tuh banyak banget orang yang prodinya apa, tapi dia malah kerjanya di apa. Kayak contohnya banyak yang misal di pertanian atau di apa, tapi juga banyak yang nanti kerjanya itu ternyata malah masuk bank, malah masuk di kayak perusahaan e-commerce gitu tuh nggak apa-apa. Jadi yang penting kalian itu ikutin passion kalian. At least ini tuh kuliah tuh buat apa ya? Buat cari pengalaman dulu yang penting tuh. Jadi kalau misal kita terlalu mikir tentang kesempatan kerja tuh ntar malah jadi pusing gak sih? Karena juga belum tentu kalau misal kita di teknik sipil ya, ntar kita bakal jadi jadi kontraktor atau jadi di bidangnya itu kan belum tentu. Ntar jadinya waktu kita ujung-ujungnya kalau kita udah lulus itu kita bakal cari lagi apa sih passion kita tuh mau kerja di mana sih sebenarnya, kayak masih bertanya-tanya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misal sekarang tuh nggak terlalu mikirin kesempatan kerja, cuman itu juga penting buat dipikir. Gitu. Oh berarti nggak menjamin ya Kak ya, kalau sekarang prodinya jurusannya apa, terus nanti kerjanya pasti di jurusan itu, jadi nggak menjamin ya? Iya, realitanya kayak gitu sih.
kalaupun bilang penting dan menjamin penting, cuman realitanya aja nggak kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Hana. Bisa nyalain mikrofonnya, Hana, silahkan. Sore Kak. Halo Hana. Aku mau nanya Kak. Jadi aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu gimana sih Kak cara untuk kita tahu passion kita supaya kita nanti tuh milih prodinya sesuai dengan passion kita. Karena kan sekarang ini banyak juga anak yang masih bingung dengan passionnya dia sendiri itu apa. Terus yang kedua itu gimana caranya kita untuk belajarnya untuk persiapan UTBK nanti Kak. Soalnya kan di kelas 12 ini nggak hanya untuk belajar persiapan UTBK, tapi ada tugas-tugas yang lain juga, ujian-ujian sekolah juga. Itu gimana sih Kak cara belajarnya? Oke, aku jawab yang pertama dulu ya. Gimana cara mengetahui passion supaya sesuai sama prodi? Nah, kalau kayak gitu tuh kamu lihat dulu kamu sukanya apa. Misal kalau kamu suka gambar atau kamu suka bidang-bidang seni, kamu ambil yang seni. Atau enggak, kamu lihat dari mata pelajaran yang kamu suka. Misal kamu pinternya di expert di matematika nih, kamu bisa ambil prodi-prodi yang ada hubungannya sama matematika. Terus atau enggak kamu suka biologi, kamu bisa milih entah itu biologi ataupun kedokteran kayak gitu kan. Tapi kalau kalian pengen tahu betul, itu kalian coba cari di Google itu apa ya waktu itu ya. Kalau nggak salah Yot Manual atau apa gitu loh. Jadi dia tuh jelasin. Oh iya Kak, manual itu. Iya benar itu. Itu dia ada tulisan apa ya, informasi tentang kesempatan kerja, terus tentang mata kuliah di prodinya, sama prodinya tuh tentang apa sih gitu loh. Nah kalian lihat tuh, ini tuh cocok nggak sih, aku tuh suka nggak sih di bidang ini, aku tuh suka nggak sih di pertanian, aku tuh suka nggak sih di kehutanan atau di kedokteran. Lihat-lihat mata kuliahnya ada matematika, ada ini ada itu. Terus yang kedua, pola belajar yang baik buat kelas 12 kan. Sumpah sih dulu itu aku juga waktu kelas 12 tuh hektik banget karena kalian ngerasa nggak sih kalau misal kita ujung-ujungnya UN kalian nggak ada ya? Iya nggak ada Kak. Oh, Tapi nggak tahu sih Kak, karena kan juga sistem berubah-berubah ya Kak. Oh ya benar. Kalau aku dulu ya ada USBN, ada UN kayak gitu-gitu kan. Terus ada UPRAK dan teman-teman itu kan. Dulu aku dan teman-temanku tuh sempat mikir kayak gini. Padahal kita tuh lah ujung-ujungnya tuh kayak nggak butuh ujian-ujian ini. Kita tuh malah yang harusnya tuh belajar UTBK, dan UTBK tuh yang harus difokusin gitu loh, karena kayak malah kita tuh habis waktunya buat ngerjain tugas lah, buat apalagi kalian online kan, jadi waktunya tuh banyak banget tersita gitu kan, tersita. Terus kayak caranya biar kalian bisa persiapan tuh namanya ngambis ambisius gitu loh. Jadi kalian entah kalian nyicil ngerjain soal atau kalian belajar dari Zenius. Kalau aku dulu belajar dari Zenius sih, dan itu sumpah worth it banget kalau Zenius. RG juga pernah coba sama satunya. Pokoknya online gitu aku dulu, sama bimbel offline. Jadi karena aku dulu ngambis banget, terus aku bikin rangkuman-rangkuman kayak gitu tuh di sela-sela tugas sekolah gitu. Jadi tugas sekolah aku selesaiin sore, malam tuh aku buat belajar gitu. Karena nggak bisa diremehin sih kalau UTBK tuh. Jadi gitu guys, juga banyak banget soalnya yang pertanyaannya mirip-mirip kayak gitu ya Kak. Jadi udah terwakilkan guys. Makasih Kak. Oke, selanjutnya Sama-sama. mungkin selanjutnya dari Yuni. Silakan Yuni. Halo Yuni. Halo Kak. Halo. Kita clear. Santai aja, santai. Kakaknya baik kok, enggak Kak? Santai aja loh. Jadi tuh Kak, pertanyaanku itu banyak sebenarnya. Oh iya. Ya, pertanyaanku yang pertama itu
apa benar kalau jurusan, ya mungkin kakaknya sedikit tahu gitu ya daripada saya. Apa benar kalau jurusan vokasi itu lebih mudah diterima kerja daripada S1? Terus pertanyaanku yang kedua, bener nggak Kak kalau di kuliah itu kehidupan kuliah itu kayak bener-bener kayak di masyarakat gitu loh. Jadi ibarat kakak nih bertetangga gitu ya, ada kalanya orang itu baik dan akrab banget sama mbaknya gitu. Tapi ada kalanya teman dekat tapi juga apa ya? Ya tahu Ya tahu pokoknya tahu kayak maksudnya. gitulah. Jadi kayak beda banget gitu loh Mm-mm. di perkuliahan dan lebih ke individualis gitu. Ya aku jawab dulu ya, takutnya aku lupa. Iya, iya. Jadi yang pertama tuh sebenarnya aku kurang tahu sih, cuman kalau dari sepengetahuanku teman-teman aku kan juga banyak kan yang vokasi di UGM, di IPB atau apa ya, sama di UB. Nah, mereka tuh cerita kalau anak vokasi itu ujian prakteknya, kan kita kan IPA ya, IPA. Iya. Kalau kalian Iya. harus tahu kalau IPA itu ada namanya praktikum. Nah, itu pasti Iya. semua prodi itu ada praktikumnya gitu. Nah, kalau di vokasi itu praktikumnya tuh seminggu bisa sampai 4-5 kali, padahal yang di S1 tuh cuman 1-2 kali. Nah, jadi karena di vokasi tuh kita kayak dikasih apa ya, prakteknya gitu kan daripada tentang materi-materi gitu. Jadi mungkin emang kalau apa ya, diterima atau enggaknya di pekerjaan nanti kan tergantung kita. Cuman kalau menurut aku yang vokasi itu di bidang praktek dia lebih unggul. Jadi mungkin itu bisa apa ya, perusahaan yang dia apply itu bisa, oh anak ini unggul di bidang praktek gitu. Cuman kalau masalah titel aja kayak apa namanya, STR atau tentang gelar-gelar kayak gitu, itu masih nggak bisa dinilai gitu loh, entah vokasi atau sarjana gitu. Jadi Tergantung intinya kita nunjukinnya gimana. Jadi intinya kalau vokasi itu lebih ke praktikum gitu ya Kak, dan S1 tuh lebih ke teori gitu. Iya benar banget. Jadi Oke. sumpah kalau vokasi tuh praktikumnya banyak banget teman-teman. Jadi kayak rajin banget mereka tuh, kayak seminggu tuh mereka bikin laprak tuh hampir tiap hari. Kalau kalian tahu ya, laprak tuh bikin pusing banget kan, karena kita kalau di UGM ya kita nulis pakai tulis tangan atau kita gimana gitu. Jadi mereka bayangin dong, mereka bikin kayak gituan tiap hari, nggak ada istirahatnya kadang, sampai begadang, sampai kayak gitu. Gimana Yuni, apakah ada pertanyaan lagi? Yang kedua tadi tadi satu. ya tentang yang perkuliahan gitu loh ya Kak. Iya, jadi ini ngomongin soal realita aja ya, karena aku juga ngerasain itu kayak jujur emang dunia kuliah tuh nggak cuman tentang apa ya, pelajarannya yang benar-benar susah atau benar-benar berubah. Kan kalau di SMA kan pelajarannya tuh kita ada buku. Kalau di kuliah kan nggak ada buku yang udah paten, itu nggak ada. Jadi kita pakai cari-cari jurnal, cari-cari gini-gini gitu kan. Terus itu juga tentang sosialisasi kita satu sama lain. Jadi kalau kalian nggak pandai bergaul, kalian cuek, ya udah kalian namanya kupu-kupu ya, kuliah pulang, itu kalian nggak bakal bisa sosialisasi sama yang lain. Ya udah cuek-cuekan kayak, oh aku nggak tahu kamu nggak tahu aku, ya udah kayak sumpah sejahat itu loh dunia perkuliahan. Jadi malah banyak banget kalau kita nggak bisa grapia, tahu grapia nggak sih? Tahu. Kalau kita nggak bisa grapia orang, itu kita nggak bakal bisa dapat lingkungan yang bagus gitu loh. Jadi kayak misal kamu pendiam, kamu harus cari teman, kamu harus cari orang, kamu harus baikin orang lah at least kalau kamu nggak bisa relasi ya. kayak gitu. Terus biar kalian tuh pasti banyak butuhnya nanti itu di kuliah, butuh ke orang lain kayak gitu tuh. Jadi sumpah buat pergaulan kuliah emang beda banget sih. Tapi kalian bisa ngakalin dengan kalian ikut volunteer, ikut organisasi gitu, biar kalian itu bisa dapat pengalaman yang lebih, bisa dapat relasi yang kuat, karena itu penting banget sih sumpah. Jadi gitu, penting. Oh gitu. Kamu mau nanya satu lagi boleh nggak? Yang terakhir. Ada nggak temen kakak itu yang waktu SMA itu biasa aja gitu loh, kayak gampangin banget
tes buat kuliah, tapi dia tuh bisa masuk kuliah yang diinginin, terus tiba-tiba UTBK-nya tuh kayak gede banget, padahal dia tuh kayak biasa aja gitu loh, kayak gampangin banget gitu loh. Hoki banget lah Tahu, intinya. Ada gak, Kak? Kalau boleh jujur sih malah kayak gitu nggak sih? Iya, kayak malah ya? banyak. Kalau iya, karena kayak temenku ya, ini yang bikin aku kaget ya sama teman-teman aku. Dia itu tuh cowok, sukanya tuh ngopi, nggak pernah belajar, bimbel juga nggak pernah niat. Terus kayak dia tuh benar-benar nggak pernah nyentuh buku lah. Tapi malah waktu UTBK tuh dia gila, nilainya tuh malah bagus gitu loh. Terus kayak malah dia yang terima SBM daripada temenku yang lebih rajin gitu loh. Jadi kan itu mencengangkan banget kan. Cuman emang kalau UTBK tuh emang kayak gitu. Jadi kalau kalian pinter doang itu kayak kurang menjamin gitu. Tapi ya bagus juga sih pinter. Cuman kayak hoki hoki nggak sih? Iya, hoki itu juga main gitu loh. Hoki juga ya, Kak. Aku dulu juga jujur aku dulu tuh malas-malasan sih kayak awal-awalnya baru niat itu waktu bulan Januari. Padahal deket banget kan itu sama UTBK dan teman-teman. Terus apalagi baru bener-bener niat banget tuh abis SNMPTN. Karena itu kalian bakal ngerasain kayak ya ampun temen aku ini udah dapet kuliah, mereka sibuk daftar ulang sedangkan aku kayak masih bingung kuliah di mana gitu loh. Tau gak sih? Iya. Nyesek, karena nyesek itu kalian bakal lebih semangat gitu. Iya. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin dari Maida. Silakan nyalain mikrofon. Iya, mau nanya. Iya. Tuh, kan kakaknya bilang kalau kuliah itu kalau bisa ikut organisasi-organisasi yang supaya kayak jalin relasi gitu kan, Kak. Nah, kalau benar. Anaknya itu nggak suka ikut begituan atau misal kok gak kedengeran ya? Ya, Halo Maida. Ya, terus? Nggak denger. Ulang dah. Ya, ulang coba. Nggak kedengeran Maida. Coba ulang. Nah, tadi kan katanya kalau bisa ikut organisasi-organisasi gitu. Nah, kalau misal anaknya itu nggak suka ikut organisasi gitu, gimana Kak? Misal anaknya itu suka sendirian, kayak introvert gitulah. Oh ya, tahu. Banyak sih temanku yang kayak gitu kan. Tapi dia ngakalinnya kan pilihan tuh banyak ya. Yang penting, yang utama itu kalian harus bisa at least ngisi CV. Itu yang dicari anak-anak kuliah itu sih. Kayak mereka join organisasi cuman buat biar CV-ku ada isinya. Biar aku ini kayak gini-gini loh. Itu nggak cuma organisasi. Jadi kamu bisa nyoba volunteer juga. Jadi volunteer kayak apa ya? Itu ada IG-nya kok. Kalau nggak salah ide volunteering kayak IDN underscore volunteering kalau nggak salah, Kak. Iya, pokoknya yang kayak gitu itu. Kalian harus nyoba kayak gitu karena kalau menurut aku walaupun sekarang kalian introvert, ntar tuh di kuliah kalian nggak bakal introvert karena kalian harus kayak apa ya, berusaha gitu loh. Kalian nanti bakal sadar kok. Akhirnya tuh kalian bakal sadar kalau organisasi dan entah itu cari pengalaman tuh penting buat ngisi CV gitu, sama buat nambah pengalaman. Kasarnya kayak gitu sih, kayak nyari organisasi buat cari pengalaman kayak gini-gini. Sebenarnya nyari organisasi, nyari volunteer tuh buat ngisi CV, teman-teman. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, pertanyaan yang selanjutnya mungkin dari Piko. Silakan Piko. Mohon maaf, Syaira itu waktunya sudah hampir habis. Jadi langsung masuk ke jadwal yang selanjutnya aja, langsung masuk ke acara selanjutnya aja. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan dari Maida, pertanyaan yang terakhir ya, teman-teman. Maaf banget nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Karena waktu kita juga udah sangat mepet banget. Karena kakaknya juga mungkin ada urusan lain ya, Kak ya. Iya, maaf banget ya teman-teman. Soalnya ini bentar lagi mau ada acara.
Tapi kalian bisa kok nanti kalian PC line aku aja. Nanti kalau kalian tanya, nanti aku usahain bales ya teman-teman kalau lagi senggang. Oh, mungkin DM di Instagramnya kakak aja ya mungkin. Ya boleh, DM juga boleh. Boleh sebutin Kak Instagramnya? Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nanti. Angela Awulan. Gitulah pokoknya. Ya itu ya teman-teman, silakan di DM atau chat line kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab atau kurang jelas, bisa langsung chat kakaknya aja. Oke, mungkin sebelum Kak Angela beranjak undur diri, kita bisa foto bareng dulu Kak. Oh boleh. Silakan teman-teman untuk nyalain kameranya semua. Karena kita akan foto bersama untuk kenang-kenangan. Nggak tolong ya. Sudah lah. Nggak dihitung. Operator bisa dibantu. Sebentar. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin sekali lagi teman-teman bisa sambil gaya. Gimana operator? Apakah udah siap? Iko? Ayo, lagi. Bentar. Oke. Udah siap. Itu Maida masih belum dinyalakan kameranya. Irfani juga, terus Safira. Ayo teman-teman, buat kenang-kenangan. Silakan dinyalain kameranya dulu ya. Kalau nggak mau ya wis nggak apa-apa sih, terserah. Bebas aja ya. Santai aja. Yang ada aja ya. Gak pakai kudung, Kak. Gak pakai kudung saya jangan. Pasti lucu ya, Irfani pasti lucu. Irfan. Nggak apa-apa, nggak usah. Sebentar. Yuk. Bentar sih. Ayo. Udah. 1, 2, 3. Nah. Udah. Oke Kak. Makasih banyak ya Kak. Saya mewakili teman-teman mau ngucapin makasih banget udah ngeluangin waktunya untuk mau jadi pembicara kita di webinar kali ini. Makasih banyak banget loh Kak. Walaupun mungkin Kakak sibuk tapi mau ngeluangin waktunya membagi informasi. Makasih banget Kak ilmunya juga. Iya, sama mungkin ada salah. Saya selaku moderator hari ini mau minta maaf yang sebesar-besarnya juga ke Kak Angela. Iya nggak apa-apa, nggak ada salah kok. Waktu yang salah. Lagu dong. Rek. Ya. Makasih ya Kak. Makasih ya Kak. Makasih, Kak. Oke. Kak punya all shop tak Kak? Iya aku punya. Oh ya Kak, silakan Kak. Dipromosikan mungkin all shop-nya. Barangkali teman-teman skincare teman-teman. Yang cowok mau skincarean gak apa-apa ya. Orderin aku. Kopi lo. Aduh. Murah temenan. Temenan murah. Murah langsung Ongkir. aja. Siap. Aku end dulu ya.
Dadah. Ya. Iya, Kak. Udah, Pak. Makasih, Kak. Makasih Kak. Dadah Kak.